Enggak, gue gak mau bilang beban, tapi Oke. lebih ke tanggung jawab gue yang Tanggung memang jawab. ada tanggung jawab besar gitu. Ditanyain tentang hubungan jarak jauh, apakah Difki pernah merasakan hubungan jarak jauh? Yap. Jawabannya nggak pernah. Kalau kamu dengar liriknya kan di sini dia terkesan si peran utamanya yang menyanyikan lagu ini kan pecundang ya. Iya. Tempat tidur, kalau tempat tidur itu bisa bicara, mungkin dia bakal tahu A sampai Z kita gitu loh. Karena Dan akhirnya merilis sampai 4 lagu ini ya. 4 lagu. 4 lagu. Dan yang terbaru ada Lara, Lara. ya, Sobat Grit ada Lara. Nah, kita akan bahas masuk ke soal Lara Oke. sendiri nih. Ceritanya soal apa sih Kak dari lagu itu? Kan ditulis sendiri nih ya. Padahal aku udah tahu tapi Sobat Grit mungkin belum tahu nih. Kamu udah tahu emang? Udah. Udah tahu. Nanti aku mau tanya. Ini belum cerita gue. Lara ini sebetulnya kan kalau teman-teman baca dari teksnya kan dari liriknya, Lirik ya teks dari liriknya mungkin teman-teman akan mengambil kesimpulan bahwa lagu ini adalah lagu tentang hubungan jarak jauh. Ya, LDR ya. Nah, terus ketika ditanyain tentang hubungan jarak jauh, apakah Difki pernah merasakan hubungan jarak jauh? Yap. Jawabannya nggak pernah. Hah, Jadi ini cuman karena gue bilang tadi gue suka menulis, jadi gue suka buat cerita. Jadi gue memang banyak lagu-lagu gue yang cuman berdasarkan hayalan dan imajinasi gue sebenarnya gitu. Tanpa ada pengalaman pribadi di situ ya. Oke. Terus kayak Lara ini sebetulnya Lara ini adalah hubungan jarak jauh antara sepasang kekasih yang sebenarnya gue tidak pernah ngalamin sama sekali sampai sekarang hubungan jarak Oh, iya? jauh. Jadi Oke. tapi di sisi lain lagu ini gimana ya gue bilang ya? Gimana merangkai Sebenarnya katanya? lagu ini intinya gue buat tentang gue ingin memanusiakan kita sebagai manusia. Oke. Gue lewat lagu ini gue mau memanusiakan kita yang mendengar, memanusiakan kita lagi lebih dari manusia biasanya gitu. Oke, Ngerti nggak? contohnya Jadi, seperti? maksudnya karena di lagu ini kan kalau kamu dengar liriknya kan di sini dia terkesan si peran utamanya yang menyanyikan lagu ini kan pecundang ya. Iya, antagonis Jadi kayak juga. dia yang punya kesalahan, bukannya dia yang mengakui kesalahannya, Tapi justru dia malah nyalahin si kekasihnya ini. Betul. Kenapa lu jauh? Kenapa lu jauh? Jadi di sini gue tidak mau menggambarkan orang yang bernyanyi dalam lagu ini seperti lagu-lagu pada umumnya yang lebih kesannya terlihat dialah yang benar, dialah korbannya. Dialah yang baik gitu Dialah ya. yang baik gitu. Padahal si pemeran utama ini yang justru antagonis dan yang salahnya itu ya Kak ya. Justru di sini gue mau memperlihatkan bahwa di diri kita manusia kita punya benak yang baik, tapi di sisi lain kita bisa saja terjun dalam lubang kesalahan mungkin. Oke. Atau sebuah, makanya di lirik awal itu kayak ada merasanya aku hilang dari tempat tidurku. Gue menggambarkan bahwa merasanya aku hilang dari tempat tidurku tuh tempat tidur, kalau tempat tidur itu bisa bicara, mungkin dia bakal tahu A sampai Z kita gitu loh. Karena disitulah asli-aslinya kita. Iya, benar. Kita ngorok gimana, kita mimpi apa, kita bayangin apa, kita takut Betul, apa. betul. Dialah yang cuman di tempat yang memang semestinya kita berada pun, di tempat tidur pun gue merasa hilang gitu loh. Jadi itu menandakan bahwa ada sebuah pikiran yang mengawang-awang dalam pikiran gue. Terus karena apa? Liriknya cerita karena ada rasa tak terasa ingin dirasa. Jadi itu agak unik tuh gue tulis. Iya, benar-benar. Karena ada rasa, ada sebuah rasa, tapi yang nggak kerasa, tapi kok pelan-pelan dia pengen dirasa gitu. Jadi gue menganalogikannya itu adalah sebuah bisikan telinga kiri kita untuk berbuat hal yang tanda kutip tercela Ya. atau tidak terpuji lah gitu. Salah satunya selingkuh itu ya Kak ya. Nah, jadi di lagu ini gue balik lagi menceritakan bahwa kita ini manusia. Ketika kita sudah merasa diri kita baik, oh belum tentu baik. Ya. Di hari besok pun kita bisa kalah sama godaan gitu. Jangan merasa puas juga termasuk ya Kak ya. Jadi jangan jumawa, jangan Jumawa, merasa ya, bener. bersih hati segala macam enggak. Anda suci gitu ya. No. Terus yang merasa oh gue banyak dosa, kayaknya gue nggak akan diampuni segala macam itu oh enggak juga gitu. Kita manusia pasti ada benak baik gitu dalam diri kita, maupun kita habis katakan kita habis ngerampok gitu, pasti dalam benak ini salah gitu. Dalam hati kecil Dalam ya. hati kecil pasti ini salah gitu. Betul. Kita nggak bisa bohong ini pasti salah gitu. Jadi kita masih punya benak baik, tinggal kita panggil aja benak kecil itu dalam hati kita gitu sebenarnya. Setuju, Kak, Jadi bener. itu sih intinya. Jadi makanya kalau hubungan jarak jauh sama siapa, gue bisa ceritakan bahwa ini adalah hubungan jarak jauh kita sama Tuhan gitu. Hubungan jarak jauh kita Bisa sama Tuhan. dianalogikan seperti itu ya. Ya, jadi karena kau buat ku hianati rindu, makanya ada lirik juga kau buat hianati rindu. Jadi
hamba yang menyalahkan Tuhan, ya kenapa gue nggak dapet hidayah, kenapa gue susah dapat rezeki, padahal gara-gara dosa dia sendiri sebenarnya gitu. Itu Ini juga wah yang ngebuat. maknanya maksudnya dalam banget ya Sobat Grit ya. Ini nggak cuma tentang hubungan tadi yang LDR segala macam, tapi di balik itu semua tadi bisa dianalogikan sebagai kita terhadap Tuhan ya kan, terhadap semua. terhadap semuanya. Ya benar, maksudnya meluas lah ya. Nah tapi Kak, tadi kan dibilang berulang kali kalau misalkan belum pernah merasakan posisi atau pengalaman seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang aku tanya nih, ketika Kak Difki mengalami atau berada di posisi itu, Ya, apa yang akan Kak Difki lakukan? kalau LDR sama Ya, pacar gitu, dan gitu. melakukan kesalahan itu. Misal gitu kan, kita berandai-andai, ini kan suka menulis nih ya kan, Iya. berhayal. Ya mungkin gua Berhayal aja, Kak. mungkin gua akan melakukan hal yang sama di Lara itu, karena Oke. istilahnya pastinya setiap gue punya kesalahan manusiawi ya, kadang-kadang Ya, kita benar. cari pembelaan dulu sebenarnya kan, cari pembelaan kenapa nih gue gini Iya, gitu. betul. Baru setelah itu mungkin kita butuh waktu untuk menyendiri dulu, baru kita merenung, oh ya gue salah di sini. Makanya di lagu Lara ini kan ada 3 part yang liriknya adalah karena dirimu jauh. Terus part keduanya karena dirimu jauh lagi. Nah, yang terakhir itu bukan karena dirimu, tapi di situ justru adalah part di mana orang ini akhirnya mengakui kesalahan dia. Di sini dia bilang karena diriku jauh. Akhirnya mengakui ya. Akhirnya dia mengakuin gitu. Jadi ya itu. Pasti awal-awal pasti gue bakal pembelaan dulu, pasti gue bakal apa ya? Enggak nih gara-gara lu nih gini-gini gini gitu. Iya. Oke, tapi Kak tertarik nggak sih untuk hubungan jarak jauh atau LDR gitu? Nanti ke depannya mungkin. Takut gue nggak mau. Nggak mau dari sekarang. Nggak mau, Kenapa? nggak Kenapa, mau. Gue orangnya cemburuan. Satu Oke, itu. gue orangnya cemburuan. Gue cemburuan sama siapa aja. Bisa sama kehidupan dia, bisa sama bisa sama. Cemburu itu. Iya. Oke. Jadi kayaknya gue gak mau ambil resiko. Berarti nggak mau yang jauh-jauh ya Nggak mau, Kak nggak ya. mau jauh-jauh. Tapi aku sempat baca mungkin di pers rilis atau dimanapun itu, ini juga termasuk atau misalkan tadi kan LDR nggak mau, Iya. dan love language atau gaya bahasa cinta sendiri itu mempengaruhi juga kan. Nah kalau dari Kak Difki Khalif sendiri, gaya bahasa cinta yang seperti apa sih? Gue gak ngerti. Gak ngerti, ada 5 ya? Ada 5. Ada 5. Coba Mungkin terangin. bisa dibantu. Coba Teman, guys. terangin. Apa? Quality Quality time, time. physical touch ya. Dan aku lupa lagi, kirain Kak kita. Gua nggak tahu. Nggak tahu ya Kak ya. Ada itu 5 bahasa cinta, sebentar ya Kak ya. Apa? Afirmasi nggak salah ya? Ya. Oke. Udah 3 tuh ya. Hmm. 2 lagi apa ya guys? Terus aku, Ini gift apa? oh iya, memberikan hadiah ya. Receiving gift, Action udah ya? afirmasi, quality time, receiving gift, act of service. Act of service. Gue kayaknya afirmasi kayaknya. Afirmasi. Kenapa tuh Kak? Kayaknya itu. Gue sebenernya gue ngerti gue gitu-gitu sebenarnya. Gue nggak ngerti. Love language lah apa gue nggak ngerti. Bener awam banget. Tapi intinya itu ya tadi, afirmasi dan tidak mau LDR-an ya. Nggak mau, Sobat Grit nggak ya. Oke. Aku mau nanya lebih lanjut sih, tapi nanti aja ada di games yang berikutnya. Oke. Oke, kita balik lagi ke soal Lara. Proses pembuatannya sendiri berapa lama Kak? Proses pembuatannya 3 hari kayaknya. Maksudnya 3 hari itu kita kan biasanya sebelum buat musik kita kan Demo dulu. ya demo dulu. Jadi kayak kalau gambar tuh sebelum kita cat pasti kita sketsa dulu kan mau gimana. Nah, buat sketsa musiknya 3 hari. 3 hari. Baru setelah oke, udah fix nih baru kita rekam apa untuk keperluan yang lebih serius gitu ya. Kita rekam lagi di studio. Tapi secara secara penggarapannya, jadi gue ingat banget gue masuk studio itu sebenarnya ini lagu lama sebenarnya. Misal gue udah kasih ke tim itu di tahun 2019 sebenarnya lagunya. Lumayan ya, Cuman 3 tahun ya? Dan udah pernah kita aransemen. Cuman karena memang sudah banyak lagu yang sebelum Lara yang keluar kan. Iya. Ada 3 lagu sebelumnya, jadi pas ketika giliran si Lara yang keluar, gue nemuin kayaknya bosan deh sama aransemen yang ini gitu. Jadi kayak udah mulai nggak ada ide lagi buat gimana, kayak rasanya tuh udah nggak seger lagi gitu. Ya. Akhirnya gue sama teman-teman, yuk kita buat lagi deh aransemen, kita rombak total. Nah, alhamdulillah dari perombakan total itu kita nemuin waktu nggak sampai sebulan. Jadi Itu termasuk ya Kak? iya, karena kita masuk tuh 19 Februari kalau nggak salah. Dan si
Lara ini launching tanggal 18 Maret. Berarti kan itu udah sama video klip, udah sama semuanya, photoshoot segala macem. Tapi ada tantangan atau kesulitan tersendiri nggak sih Kak di Lara ini yang paling Kesulitannya sama tantangannya, apa? Ada nggak? ya gimana lebih membuat lagu ini berkesannya lebih hikmat sih gitu. Lebih hit Karena kan ini kan sakral, menurut gue lagu ini sakral. Iya. Jadi gimana musiknya juga bisa mengantarkan pesan sakralnya ini gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.